Terus saja dia. Orang Yuka transplant. Dan darah dan tambah organik itu suka gemetar. Karena apa? Apalagi kalau berkaitan dengan materi ilmu medan ini. Kenapa saya gemetar? Karena pengetahuan 6, PDAPL itu POP 7, nah POP 8 itu sekarang serka sama serma bisa. serka sama-sama itu bisa. Serka Nanti 6, serma 7. serda sertu 5, serka 6, serma 7, PDAPL itu 8. Nah itu aturan terbaru. Jadi pahami, kalau saya serda sertu berarti saya masuknya di PUP 5. Oke? Kalau saya prada berarti saya adalah PUP 1. Kalau saya perangkat masuknya adalah PUP 2. Setelah mengerti itu baru kita masuk ke materi. Masuk ke materi. Kemudian saya sampaikan tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan. Ini supaya kita paham ini. Tidak usah saya masuk materi karena saya suka komentar karena berbicaranya sudah imagery kan seperti ya. Sudah imagery karena berbicaranya saya sudah melihat. Kalau saya anak-anak ngobrol di ruangan saya itu mereka sudah membahas berkaitan dengan imagery. Ini Yowin, saya bilang ini sudah pakai undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang geospasial kan, informasi geospasial. Jadi saya sudah terlalu tinggi untuk menyatakan prosedurnya kan latihan perorangan dulu, kemudian kita melaksanakan sekian. Itu untuk umum, materinya umum. Semua jajaran angkatan darat itu melaksanakan latihan perorangan secara umum, sama materinya. Dari materi pusar, bom malam, pengetahuan senjata, ilmu medan, tali kemali, itu sama semua. Kemudian diujikan mereka, Setelah itu, setelah melaksanakan lapor dan UTP di triwulan 2, nanti masuk dia UTP JAB, lapor JAB dan UTP JAB. Sudah masuk ke spesifikasi kecabangan masing-masing. Nanti di TW3, nanti ada tahapan kegiatan yang memang kita tidak mengikuti kegiatan itu. Dia sudah masuk ke latihan UST, uji siap tempur. Kita bermin tidak masuk itu, terutama kita topografi. Di dalam juknis tentang UST kepada Lator JAB, karena mereka nanti hanya akan dapat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan BTP ya, Jabat Talion. Kalau yang brigadir berarti YTP. Tetapi untuk satuan yang mendukung kegiatan setingkat brigadir itu dilakukan oleh satuan kita yang di Direktorat Topografi. Dalam hal ini adalah Densuta. Itu yang harus kita pahami. Apa kaitannya dengan kita? Apa kaitan dengan kita sebagai lembaga pendidikan? Karena kita tidak mendukung kegiatan itu sebagai pelaku. Ini berlaku sebagai pelaku. Karena kita lembaga pendidikan adalah staf perancang latihan. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, kita harus paham. Kita harus mengerti. Karena kita yang di lembaga pendidikan di tempat kita ini peralatannya jauh kalah tertinggal dengan satuan-satuan yang kita didik yang seharusnya di bawah kita. Dalam hal ini Pemdam dan Direktorat Topografi atau Detasmen Survei dan Pemetaan. Itu gambaran buat rekan-rekan sekalian. Baik. Ini gambaran supaya kita terbuka. Tahapan-tahapan kegiatan latihan itu adalah seperti itu. Kemudian Perada Hamadi, Perada Hamadi menunjuk peta karena salah satu kewajiban seorang yang dalam PUP 1 adalah dia mengetahui tanda-tanda di peta. Saya tidak
sampaikan secara detail. Oh, kalau misalnya pohon cemara itu gambarnya seperti ini, jalan itu seperti ini. Saya ada seorang perada. Cukup pengetahuan saya sampai sana. Selesai. Tidak. Kewajiban kita, iya, ketika akan diuji. Salah satu, ini kalau kita berbicara objektif, salah satu kriteria yang dilakukan oleh pejabat personalia ketika mereka akan melaksanakan kenaikan pangkat adalah nilai dari UTP tersebut. Itu tolak ukurnya. Jadi kita mengambilnya di situ. Jadi batas kemampuan kita di sini. Tetapi ketika kita di lapangan kita lebih daripada itu, yang diharapkan. Apalagi kita dinas di lembaga pendidikan. Saya sedikit berbicara tentang PUP-nya sersan kepala. PUP-nya sersan kepala itu kita bermain di sudut tanjakan. Gak ada yang ini ya. Itu bisa digunakan untuk menentukan pergerakan pasukan. Pergerakan pasukan baik itu berjalan maupun menggunakan kendaraan. Ada tabel sudut tanjakan nanti. Oh, kalau kira-kira sekian persen itu nanti dia hanya bisa dilalui oleh kendaraan yang bagaimana. Kalau dia sekian persen dia bisa dilalui oleh bisa dilewati dengan berjalan kaki atau tidak. Tetapi paling tidak saya akan memberikan pengetahuan dasar dulu berkaitan dengan sudut tanjakan. Ini materi sersan kepala. Kenapa saya berikan kepada Perada sampai sersan 1? Kalau Pelda itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi. Karena Pelda itu di PUP 8 itu dia sudah hanya mengawasi. Tetapi harapannya adalah dari PUP 1 sampai PUP 7, Pelda itu menguasai. Itu. Ini sudut tanjakan. Makanya saya bilang, kenapa saya berikan ini materi sersan kepala, saya berikan kepada Perada sampai sersan 1? Karena memang tingkat kemampuan rekan-rekan ini sudah jauh. Makanya saya bilang, saya gemetar kalau seperti ini di depan rekan-rekan di Taratan Tama Organik Pusminto. Saya tahu persis, setiap malam mereka melaksanakan kegiatan belajar. Dan siangnya itu mereka ulangi. Ketika nongkrong di set, mereka bahas itu. Ketika nongkrong di kegiatan, Belajar loh. karena sudah dalam hati mana lo? Apa itu sudut tanjakan? Itu masa lalu saya. Ketika saya baru belajar di Sakit, itu sudah saya pahami. Gitu. Tetapi karena ini ada bagian daripada tuntutan lembaga kita untuk melaksanakan kegiatan, makanya saya coba ulas lagi. Karena kasihan si datanya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa sudut tanjakan itu, yang koreksi ya kalau salah. Karena kemarin si Dian pernah tanya ke saya sudut tanjakan. Berarti si Dian sudah pernah buka-buka. Koreksi kalau salah. Sudut tanjakan adalah perbandingan antara sisi berdiri dengan sisi mendatar. Sisi miring, sisi berdiri dengan sisi mendatar. Kalau kita kembalikan ke pelajaran ketika kita di Solo itu, saya tidak pernah ngajar di Solo, tapi ini di Solo ini. Perbandingan ketika kita masuk ke rumus trigonometri. Nah, trigonometri sering juga dibahas di sana kan? Ketika kalian melaksanakan pasukan, penyerangan pasukan, terus menggunakan rumus trigonometri, diketahui tingginya. Kan sering saya bahas juga kemarin itu. Ketika kita bermain di rumus trigonometri, yang ceritanya adalah sama dengan kan kalau udah jadi fixed wing sesuai seperti konsep pesawat biasa, dia pakai Dia tidak menggunakan remote untuk menuju ke suatu tempat gitu ya. ya betul. Jadi kita ngarahinnya lewat sini. Ini nanti kita akan langsung take off ini. Jadi kita udah atur landing, udah atur semua.
Lator ini pedoman untuk prajurit kita laksanakan yaitu pengetahuan senjata, di mana pengetahuan senjata ini berdasarkan tes kasat nomor 721. Ini seluruh prajurit harus bisa menguasai, mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 8. Terus? Sudah Pak, dokumen? Sudah Pak. Untuk UTP. Dua. Bang No, agak maju lagi bang. Nah situ bang cukup bang. Kelihatan. Foto yang bagus nanti buat DP dia. Lumayan buat DP. Pasang senjata dulu. Enggak. Nanti baru pakai kalau orang paku. Pak Kusuk. Izin Pak Vital. Ganti orang adalah kosong senjata atau tindakan keamanan. Boleh. Tahap berikutnya yaitu bongkar pasang senjata 3 bagian besar. Silakan. Bawa dulu dong. Bawa. Soalnya ariknya. Gak apa-apa yuk, masih banyak kita senjatanya. Kemudian materi berikutnya yaitu bongkar pasang senjata. Ya, mulai. Langsung cek. Yang tanda tangan ke Marole nanti sambil sebutin ya ayam atau daging ya. Yang dua yang karet biru tak? Begitu berarti Nawar, Ya, lagi. Bang, jam 11-an bisa nggak diambil dulu? Adalah resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru ya. Jadi resusitasi jantung paru ini kita gunakan atau kita lakukan apabila pasien dengan satu napas henti jantung ya, napas henti jantung biasanya pada kasus satu tenggelam ya, atau dia menyolong apa, ada orang di situ yang kecemplung di situ atau nyolong, kita mencari pertolongan, kita tolong pada orang Long malap. ya, kenapa dia tidak terjadi apa-apa. Walaupun terjadi apa-apa, kita ada saksi ya, misalkan Pak, tolong sini, apa-apa, dia nyamperin ke sini, ada korban, oke Pak, lihat dulu, kita lihat ya, pertama kita lihat, satu, cek kesadaran ya, Pak, ya, kita lakukan, Pak, oh, nggak sadar juga, Pak, nggak respon, kita breathing dulu, oh, tidak ada,
kita lakukan 1. Tadi ya, tadi. Tapi sebelumnya kita lakukan evakuasi korban pada pasien adalah ke tempat yang lebih aman ya, jangan sampai di jalan. Kita lakukan di jalan ya, pasien. Ya, 1. Ulangi. Cek, ya. Apa, tidak repot. 2. Dengan menggunakan di sini ya, namanya di sternum. Kalau cewek bisa nanti diikuti ya. Tekan tadi, tekan kepala, tekan atau kita bilang head tilt chin lift ya, bahasa sananya ya. Head tilt, jadi head kepala. Oke, tekan kepala, tekan. Yang pertama kita buka adalah airway, jalan napas. Kita lihat jalan napasnya. Ya. Lihat. Oh, tidak pergerakan, tidak pernapasan. Airway, berarti udaranya dia breathing, pernapasan. Kita lihat naik turunnya ya. Naik turunnya. Isinya perut ya. Ada enggak? Oh, enggak ada nih turunnya. Ya. Berarti kita lakukan 1 ya dengan tadi tekniknya. Pegang. Terus. Oke. Dari pertama sampai sekarang ngerti nggak? Tahap-tahapannya. Tanya. Oke, lanjut. Tanya. Bagaimana kalau pasien dalam keadaan ayat menggigit? Menggigit ya lidahnya? Ya. Oke. Kita lakukan 1 dengan menggunakan teknik jari ya. Kita buka. Nah, kita bebaskan jalan napas. Biasanya kita masukin sendok ataupun apapun benda yang bisa. Sadar ya. Itu biar saya yuk. Iya. Nah, gitu tekanan darah, bukan di tali. Jalan dalam bawah. Sebenarnya ini semua ya. Apa itu hari-hari kita nggak tahu ya. Dinamis yaitu memiliki daya lentur lebih besar daripada jenis statis. Biasa digunakan untuk menopang berat badan pada saat kegiatan landing. Untuk yang kita gunakan sekarang adalah jenis tipe statis, yaitu tingkat gelang kurungnya lebih kecil atau kaku. Ini adalah tali jiwa, biasa digunakan untuk kegiatan peluncuran, landing, peluncuran, rayapan tali satu, dan kegiatan lain sebagainya. Baik, di sini akan saya lanjutkan masuk ke materi, yaitu perkenalan macam-macam pintul. Macam-macam pintul. Baik, saya akan memberitahu blok seperti ini. Blok seperti ini. Nah, guna yang berlubang ini adalah untuk memasukkan tali, tongkat, dan sebagainya. Sampai sama seperti ini, saja ada pertimbangan seperti ini. Kenapa disebut pintu mata? Karena mempunyai lubang seperti mata. Gunanya sama seperti tali pintu. Setelah itu kita lanjut. Pak Tatang. Pak Tatang. Ini peluncur sana. Tapi ngambilnya kan setengah jam. Dibagi atensi lagi dari catatan baca.
kenapa kita pelajari karena kita sebagai organisasi prajurit ya tentu kita harus mempunyai ilmu ini besar ini. Dari penyamar itu ada penyamaran melihat situasi dan kondisi, yaitu penyamaran malam hari dan penyamaran siang hari. Kalau untuk malam hari yang penting warnanya hitam gelap sudah. Untuk yang siang hari kita menyesuaikan kondisi di medan sekitarnya. Kalau misalkan di medan itu medannya banyak pohon. Baik, selamat siang. Dengan berakhirnya materi nafrat, materi Dik Pursar untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk besok saya harapkan kehadirannya dimaksimalkan lagi, teman-temannya yang belum ada